Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Dani Madiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara saya yang pertama saya lakukan bersama Bapak Dr. Andes Joko Pujianto. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah di SMA Islam Sudirman Ambarawa di mana saya mengajar. Berikut adalah wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan nih Pak Joko. Kali ini untuk memenuhi tugas guru penggerak saya di modul 3.1 harus mewawancarai kepala sekolah sendiri dan nanti saya mencari kepala sekolah dari sekolah lain, begitu ya Pak Joko. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Joko ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan itu intinya ada di dilema etika dan rujukan moral. Pak Joko ini kan sudah pengalamannya sudah banyak menjadi kepala sekolah, sudah bertahun-tahun di sekolah yang besar. Artinya kan masalahnya dihadapi juga berbagai macam gitu. Nah, bagaimana Pak Joko sendiri mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi yang merupakan itu tuh kasusnya dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak Joko? Kalau kita melihat permasalahan apalagi sekolah besar ya, sekolah besar itu permasalahan selalu ada dimanapun lah. Yang namanya keluarga saya juga ada suatu masalah. Nah, menghadapi permasalahan seperti itu tentunya kita lihat pokok permasalahannya terlebih dahulu. Apakah masalah ini termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Ini yang perlu kita kelompokkan terlebih dahulu. Intinya kan Pak Joko mengidentifikasi terlebih dahulu begitu nggih, apakah itu permasalahannya dilema etika atau rujukan moral. Kemudian bagaimana Pak Joko ketika menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama di mana ada dua kepentingan itu Mas. Kepentingannya sama-sama benar, namun sama-sama mengandung nilai kebajikan juga begitu. Dalam mengambil keputusan, karena ini di lembaga suatu instansi sekolah, ya kita berpedoman pada aturan yang berlaku. Jadi prinsipnya aturan yang berlaku di sekolah selama ini itu yang paling mendasar. Jangan sampai kita membuat aturan mau tidak dipakai. Itu yang mendasar, itu aturan yang berlaku di sekolah. Gitu. Dan saya yakin aturan yang diberlaku yang di sekolah itu sudah diputuskan berdasarkan peduli dengan warga sekolah juga, begitu yang memperhatikan kepentingan sekolah. Langkah-langkah seperti apa yang Pak Joko lakukan selama ini ketika mengambil keputusan seperti itu? Untuk mengambil keputusan tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, klarifikasi suatu masalah. Klarifikasi suatu masalah sudah siapa yang terlibat. Asal kita tahu siapa yang terlibat, baru kita mempertemukan yang terlibat. Dan mempertemukan kita yang terlibat itu adalah sebagai upaya untuk mengambil suatu keputusan secara musyawarah. Iya, bagus sekali ya Pak. Jadi siapa yang terlibat, kemudian mempertemukan, nanti akhirnya kan musyawarah. Jadi nanti terselesaikan masalahnya gitu ya Pak. Wawancara yang kedua saya lakukan bersama Bapak Bambang Gunario MPD. Beliau adalah Kepala SMK 1 Islam Sudirman Ambarawa. Berikut adalah wawancaranya. Apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi yang dianggap efektif itu langkahnya seperti apa? Yang efektif memang ya jelas ada formal dan izinnya jelas. Jadi ada formal, misalkan kalau nggak sempat mensurat atau orang sini, kemudian koordinasi lintas atau bagian terkait, sebenarnya efektif karena sekali lagi ini informasinya sudah tersentral terpusat sehingga teman-teman atau anak atau mungkin guru yang ada itu sudah terkoneksi sehingga efektif.
satu sama lain sudah tidak saling konfirmasi karena ada informasi. Jadi intinya pengambilan keputusan ini memang utamanya harus dikonsultasi sehingga semuanya jadi terang, sehingga keputusan yang kita ambil itu sudah hasil koordinasi yang matang. Berarti harus terkoneksi terlebih dahulu begitu ya. Nah, berarti kan selama Pak Bambang menjadi kepala sekolah ini kan pasti banyak sekali permasalahan yang sudah dihadapi gitu. Pasti Pak Bambang sudah berpengalaman Bu. Namun pasti juga ada tantangannya gitu Bu. Nah, tantangannya ini apa Pak? Tantangannya memang dari kita guru aja, karena guru yang baik akan diikuti siswa yang baik juga. Jadi guru itu memang ya lebih ke tantangannya memang ada beberapa guru yang tanda kutip ya etika itu kan sebelum ke kesepakatan ya. Iya betul. Tanda kutip ya gablek begitu. Jadi izin kadang berulang-ulang. Memang izinnya itu ya memang proporsional. Karena memang sakit. Kadang berturut-turut, sementara juga beliau punya tugas mengajar. Ini juga tantangan. Tapi sekali lagi ya tetap setelah memang ada keberlanjutan berulang-ulang yang memang ini terutama ibu yang sering izin dan ini kan semua etik semua. Meninggal pelajaran baik, belajar di tanggung jawabnya, dan seperti itu juga ini tidak penting. Jadi ini tantangan terutama guru wanita. Sehingga memang kita dorong kalau misalkan berulang ini kita bisa juga mengganti mengganti keadaan dari dengan pola online atau sekali lagi jangan sampai ini terjadi ketinggalan informasi dari anak terkait pada diri. Dengan prinsip ya tetap tanggung jawab menjadi apa ya aturan yang lebih tinggi tanggung jawab. Bagus sekali Pak. Wawancara yang ketiga saya lakukan bersama Bapak Srianto SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 2 Salatiga. Berikut adalah wawancaranya. Ya. Oke, Pak Sri, berarti kan saya tadi dengar Pak Sri sudah 10 tahun menjadi kepala sekolah, sudah dari instansi yang lain ke instansi yang lain, begitu dari sekolah yang satu ke yang lain, begitu sampai di SMK Negeri 2 ini. Pasti Pak Sri ada ketika mengambil keputusan itu pasti ada tantangan yang dihadapi. Kira-kira apakah ada suatu yang menjadi tantangan ketika Pak Sri mengambil keputusan ini? Baik, tentu ada. Ya, tentu ada. Tantangan pertama adalah bagaimana setiap keputusan yang kita ambil ini ya tidak menimbulkan masalah baru. Ya, tidak menimbulkan masalah baru. Yang kedua adalah bahwa keputusan yang kita ambil ini benar-benar melokalisir, benar-benar kemudian membawa efek jerah, atau benar-benar ini adalah menjadikan siapa yang kemudian terdampak akibat keputusan itu sadar akan kesalahannya, kemudian dia tidak akan mengulangi, bahkan kemudian kembali kepada regulasi aturan yang ada gitu. Kemudian kendala yang lain adalah kita juga harus mempertimbangkannya harga diri, kehormatan siapa yang terdampak adanya keputusan ini. Jadi kita harus kita pertimbangkan benar. Kalau saya putuskan seperti ini nanti yang bersangkutan bagaimana? Dia jatuh enggak harga dirinya, kehormatannya, martabatnya? Karena setiap kita, jangankan dengan murid ya, guru ya, apalagi dia harus kita jaga marwah dan martabatnya. Sehingga dalam hal ini keputusan itu nanti bukan hanya sekedar keputusan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Itu harus penuh dengan kebijaksanaan. Nah, perlu itu kita rahasiakan. Kan itu menyangkut barangkali harga diri aib misalnya. Ya. Nah, ini kita harus jaga. Jadi tidak boleh misalnya walaupun si A itu sebenarnya salah,
umum juga mengakui bahwa dia salah, tapi tidak boleh ya. Kesalahan itu kemudian kita sampaikan di hadapan umum, apalagi di hadapan siswa kalau itu kesalahan guru gitu ya, di hadapan teman-teman lainnya, nggak boleh. Kita harus jaga itu. Hingga kalau bahasa Jawanya itu bagaimana masalahnya selesai, tetapi tidak menimbulkan masalah baru. Bahasa Jawanya kecekali lain orang udah banyak ya, gitu loh. Jadi kalau saya itu harus dipakai, masalahnya selesai gitu loh, tapi tidak menimbulkan dampak, tidak menimbulkan masalah baru. Banyak yang ingin menyelesaikan masalah, nah, perlu masalahnya tidak selesai, tapi muncul masalah baru. Ini harus kita jaga gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Bagus sekali Pak, ini luar biasa nih Pak. Nah, dalam mengambil keputusan sebuah permasalahan itu tadi, apakah ada jadwal tertentu Pak Sri, atau misalnya memang ini harus segera selesaikan, berarti saya harus segera buat keputusan gitu, atau ada jadwal tertentu begitu Pak? Jadi sangat tergantung dengan konten dari masalahnya. Kalau masalahnya itu adalah masalah besar, masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya nama baik sekolah, maka itu harus disegerakan. Tidak boleh nanti, harus sekarang. Tapi bisa juga masalah itu, oke lah, ini kita selesaikan, tapi dengan cara pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti yang bersangkutan sadar, kemudian memperbaiki diri, gitu. Sehingga sangat tergantung dari masalahnya apa. Sehingga setiap masalah harus ada cara tersendiri, tidak satu cara untuk seluruh masalah. Ya, beda orangnya maka beda cara penanganannya, beda masalahnya juga beda cara penanganannya, begitu itu. Ya, tidak bisa kemudian bahasa Jawanya itu dikuyang. Ya, tidak bisa one for all. Gitu. Jadi udah cocok di si A, tapi kalau ini belum, karena setiap orang itu memiliki karakter yang unik. Maka karakter unik itu harus kita juga sertai dengan keunikan di dalam menyikapi setiap masalah gitu. Bagus sekali ya Pak Sri, luar biasa ini. Kemudian Pak Sri, kira-kira menurut Pak Sri dalam memutuskan sebuah masalah itu ada faktor tertentu atau sebuah timkah yang mempermudah Pak Sri dalam mengambil keputusan tersebut? Baik, kalau masalah sekolah tentu ini harus kita selesaikan secara tim, secara kolegial. Ya, tidak kemudian kita ambil keputusan sendiri. Mungkin ada sisi-sisi tertentu yang saya tidak kuasai, sisi-sisi tertentu yang saya butuh pertimbangan. Tetapi bukan berarti kepala sekolah lemah. Keputusan akhir silahkan berpendapat, silahkan memberikan masukan. Tetapi keputusan akhir tetap di tangan kepala sekolah dengan mempertimbangkan banyak faktor. Dan satu hal lagi, bukan hanya sekedar merangkum. Ya, kayak pendapatnya A, begini, pendapatnya begini, kami rangkum. Ada hal yang lain, yaitu namanya intuisi. Jadi apa yang diyakini oleh kepala sekolah, bisa saja pendapat itu ditolak semua. Ya. Ada satu yang harus dipahami, yaitu ada keyakinan kepala sekolah, ada kata hati kepala sekolah. Yang itu tidak bisa kemudian pendapat-pendapat mereka harus mengikuti, harus diikuti, harus dicari. Jadi kepala sekolah harus punya keyakinan tersendiri. Ya gitu. Jadi teman-teman boleh memberikan masukan, tapi bukan berarti kepala sekolah itu egois. Ya. Pendapat tetap penting, pendapat tetap harus diperhatikan. Tetapi kepala sekolah tidak boleh tergantung dari apa kata orang. Gitu. Ya, kita harus punya intuisi tersendiri untuk menyimpulkan ini loh yang terbaik. Gitu. Ya, gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ya kepala sekolah mengambil keputusan tersendiri di luar apa yang dibicarakan, sudah dijelaskan supaya mereka tidak merasa diabaikan. Saya melakukan ini, Pak, karena ternyata ya, kalau
usul jenengan begini, ini ada sisi lemah ini, usul jenengan begini ada, dan ini adalah perkembangan terbaru, saya harus melakukan ini. Nah gitu, sehingga mereka ya silakan dong, kamu bisa memahami. Nah gitu loh. Ini Pak Asri, ini di pertanyaan terakhir nih, di sesi terakhir Oke, ini. Tadi kan selama 10 tahun menjabat jadi kepala sekolah, banyak hal yang sudah diputuskan, banyak hal yang sudah diselesaikan permasalahan sama Pak Asri. Apakah ada pembelajaran Pak Asri sendiri, bagaimana ketika mengambil keputusan, apakah ada pembelajaran di situ? Banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan bahwa setiap mengambil keputusan ya itu sebenarnya di sana ada ilmu. Ada ilmu, maka kita belajar dari setiap apa yang kita putuskan gitu. Belajar yang namanya sabar, belajar yang namanya akomodatif, belajar bagaimana menjadi orang yang bijak, belajar bagaimana kita ngomong banyak pihak sehingga ketika sebuah keputusan itu dijatuhkan gitu, maka itu adalah keputusan terbaik yang bersangkutan menyadari akan kekeliruannya gitu toh, tidak menimbulkan kemudian masalah-masalah baru, sehingga sebenarnya kita itu selalu bertambah ilmunya, selalu bertambah kesabarannya, bijaknya dari setiap proses pengambilan keputusan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang perlu, semua ada nilainya, semua ada manfaatnya, dan semua ada ilmunya gitu. Terima kasih banyak ya Pak Asri. Itu tadi di sesi terakhir, di pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Asri. Ini saya pertemuan pertama saya sama Pak Asri, apalagi ini ada di sesi wawancara, begitu saya mendapat pengalaman juga begitu. Atas waktu yang diberikan Pak Asri, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, saya sama-sama karena penjelasan juga percaya kepada saya untuk diwawancarai. Berikut ini saya sampaikan hasil refleksi wawancara yang saya lakukan. Yang saya sampaikan yaitu yang pertama tentang hal yang menarik selama wawancara, dan yang kedua apakah ada perbedaan dari pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai. Refleksi selanjutnya yaitu tentang rencana ke depan dari para pimpinan yang saya wawancarai tersebut. Kemudian bagaimana penerapan saya sendiri tentang pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan sekolah saya. Refleksi yang ketiga yaitu tentang teknis dalam pembuatan video wawancara, yaitu tentang kejelasan suara, tulisan, ataupun durasi waktu dalam video yang saya buat. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah yang saya buat. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.